Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang, selamat bergabung di acara Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Kali ini seri kedua dan kita akan menghadirkan narasumber yang tidak kalah keren lagi dari narasumber yang pertama, yaitu Mutiara Syifa. Nah, Mutiara Syifa ini adalah seorang PhD student di Ohio State University. Ya, sebelum saya mengundang Mutiara Syifa untuk join di sini, saya akan perlihatkan dulu sekilas profil dari Mutiara Syifa. Nah, sudah terlihat di halaman ini. Oke, jadi Mutiara Syifa ini sekilas profilnya, beliau adalah PhD student di STEM Education, Department Teaching and Learning, College of Education and Human Ecology, Ohio State University, US ya. Nah, teman-teman bisa menghubungi Mutiara Syifa di alamat emailnya, baik alamat email OSU di Ohio State University-nya, maupun di alamat Gmail-nya ya, juga Google Scholar, dan Instagram-nya @mutia_syif gitu kalau nggak salah ya. Nanti saya tag lah di Instagram saya. Oke, sebelumnya supaya lebih kondusif, mohon yang baru hadir untuk menonaktifkan mikrofonnya. Nah, kita lihat lagi. Education and training, ini berarti yang sekarang ini ya, current statusnya itu sebagai PhD student in STEM Education, Ohio State University, USA. Jadi baru aja hangat ya. Dan 2018-2020 Mutiara Syifa menyelesaikan MED-nya, Master of Education in Science Education dari Kangwon National University, South of Korea. Jadi dari Korea Selatan ya, nanti kita akan gali lebih dalam bagaimana pengalaman Mutiara Syifa dalam mendapatkan atau dalam mengenyam pendidikannya sampai sejauh ini, luar biasa. GPA-nya 4,37/4,50, jadi udah luar biasa, keren banget ya. Ini kalau misalnya dikonversikan ke IPK yang berlaku di Indonesia mungkin sekitar 3,8, 3,9 dari skala 4,0. Oke, nah yang berikutnya dari 2013, jadi sampai 2017, Mutiara Syifa itu adalah mengenyam pendidikan S1, bachelor degree-nya di Physics Education, IPK-nya 3,57 dari skala 4, luar biasa. Dan ini ternyata masih alumni Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia ataupun alumni Universitas Pendidikan Indonesia harus berbangga bahwa ternyata alumni-alumninya keren-keren ya. Bulan lalu di Ngopi Seri 1 kita menghadirkan narasumber Andinisa Rahmaniar yang merupakan alumni Pendidikan Fisika UPI, dan alhamdulillah good news bahwa baru saja 2 hari yang lalu Andinisa Rahmaniar she got degree Master in Science ya, Master of Science MS gelarnya dari Illinois State University. Jadi bagi teman-teman yang Ngopi Seri 1 gabung, nah narasumber yang kemarin kita hadirkan di Ngopi Seri 1 sudah sudah lulus dan officially got degree MS ya, Master of Science, luar biasa. Next lagi kita akan lihat lagi. Nah ini bagi yang bertanya kemarin ya, saya lihat beberapa ada pertanyaan di formnya. Ini ternyata dari Agustus 2020 sampai Mei 2021 Mutiara Syifa ini ya pengalamannya Field Placement Teacher Supervisor. Jadi sekarang itu Mutiara Syifa bekerja sekaligus juga ya sebagai Teaching Assistant di STEM Education at University ya. Kemudian Februari sampai Juli 2017 ini magang ya di di kelas 7 dan 8 ya.
sebagai guru sains di SMP Negeri 15 Bandung. Berarti ketahuan Mutiara Syifa ini orang Bandung ya. Research experience-nya luar biasa dari Maret 2018 sampai Agustus 2020. Mutiara Syifa itu memiliki pengalaman sebagai Research Assistant in Kangwon Earth Observatory Laboratory, Division of Science Education, Kangwon National University, South of Korea ya. Kemudian dari Juni sampai Agustus 2018 ini sebagai Research Assistant Geologic Environment Research Division Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources South of Korea. Oh, luar biasa. Nah, satu lagi yang ingin saya tampilkan bahwa Mutiara Syifa ini Honors and Awards-nya Februari 2020 as Excellent Academic Research Award. Saya nggak bisa baca ininya ya, huruf Koreanya. Dari Kangwon National University, kemudian August 2019, Excellence Grade Scholarship, Kangwon National University. And then Full-Time Master Scholarship Tutor, Kangwon National University awardee. Dan Februari 2019, Excellent Grade Scholarship, Kangwon National University awardee. Lalu Full-Time Master Scholarship Tutor. Luar biasa. Oke, saya akan stop share karena kita hari ini akan lebih efektif kalau kita ngobrolnya langsung bareng dengan Mutiara Syifa. Oke, saya undang Mutiara Syifa untuk mengaktifkan mikrofonnya. Sudah hadir di sini, saya sudah bisa melihat. Hai, Assalamualaikum Muti. Waalaikumsalam Ibu. Oke, apa kabar Mut? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya semuanya? Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, luar biasa ya. Berarti sekarang Muti itu sedang berada di Columbus, Ohio, ya, USA. Baru-baru ini masih hangat ya, masih suasananya agak sedikit mencekam karena pemilunya belum diumumkan ya. Tapi Ohio itu masih saya lihat masih merah ya kalau Trump itu ya. Di Ohio itu iya, menang kalau di sini Trump yang menang sih. Tapi kalau misalnya di Zoom itu kalau kotanya sendiri sih di Columbus biru sebenarnya, cuman kayak area-area kayak kota-kota kecilnya ya, banyaknya. Total stage-nya itu merah ya. Oke. Iya. Oke, Mut. Jadi sekarang jam berapa tuh di sana, Mut? Sekarang jam 7:09 pagi. Jadi kita berarti beda 12 jam. Beda 12 jam. Dan teman-teman, for your information bahwa Ohio itu kalau di Ngopi Seri 1, Andin itu berada di state Illinois ya, Illinois State. Nah, kalau sekarang itu Muti ada di Ohio, yang beda 1 jam kalau nggak salah ya. Kalau kemarin itu Muti udah Central Standard Time, tapi kalau kalau Andin itu Central Standard Time, kalau Muti sekarang di IST ya? East Standard Time. Oke. Mut, ini sudah banyak nih yang bertanya. Mungkin akan banyak yang gabung di kita nanti ya. Karena ini baru aja mungkin sholat Isya. Yang daftar sih sangat antusias banget ingin tahu. Kalau yang di Ngopi Seri 1 itu beasiswanya adalah Fulbright. Nah, sekarang ini yang sedikit berbeda, itu Muti itu dapetinnya beasiswa yang sangat beda ya, kalau belum familiar gitu, terus terang ya. Dan Muti ini teman-teman S2-nya itu dapat beasiswa beasiswa profesor ya, dari profesornya ya di Kangwon University, dan S3-nya dapat graduate assistantship. Oke, cerita Mut, pertama kenapa sih motivasinya Muti itu sampai kalau Ibu lihat ya, Muti itu benar-benar keen on dreams gitu ya. Dari dulu waktu PPL itu kan kalau nggak salah ke Thailand ya. Jadi memang Muti ini luar biasa teman-teman gitu. Dulu waktu tingkat terakhir untuk pengalaman mengajarnya ya, PPL-nya, yang lain masih di sekolah-sekolah biasa. Nah, kalau Muti itu di sekolah di mana? Di Suratani ya, kalau nggak salah di Thailand ya. Kemudian tiba-tiba dapat S2. Oke, cerita sedikit motivasinya apa sih sampai Muti itu bisa melanjutkan studinya itu ke luar negeri. Pertama motivasi, kemudian apa yang Muti lakukan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam atau selamat pagi untuk teman-teman yang ada di kawasan USA. Siapa tahu ada temen aku yang dengerin juga hari ini. Jadi motivasi yang bikin kenapa aku pengen achieve kayak PPL ke Thailand atau S2 ke luar negeri itu sebenarnya karena pengen pengen belajar aja, pengen lihat gimana sih di luar negeri itu kayak gimana. Karena banyak yang bilang sebenarnya kalau kita pernah ngerasain hidup di luar negeri, kita bakal punya perspektif melihat segala sesuatunya itu akan berbeda gitu. Beda dengan orang yang cuman tinggal di satu tempat terus-menerus, dan kita bakal jadi lebih tahu dan terbuka, jadi lebih open-minded sama hal-hal yang mungkin kita nggak tahu sebelumnya. Kalau kita mungkin nggak punya pengalaman untuk pergi jauh dari keluarga, terus juga lihat perbedaan-perbedaan di antara kita sebagai orang Indonesia dan orang-orang lain yang ada di luar negeri gitu. Jadi terus juga emang suka belajar dan explore, suka jalan-jalan juga. Jadi itu salah satu motivasinya gitu. Kalau caranya gimana sebenarnya mungkin dimulai dari niat kali ya. Jadi emang diniatin dari awal, sebenarnya dari kelas 12 itu pengen banget bisa kuliah ke luar negeri. Tapi sayangnya waktu itu kondisinya belum banyak beasiswa untuk S1. Terus juga emang dari orang tua sendiri itu belum diizinin untuk pergi sejauh itu gitu. Jadi emang dari awal tuh dari SMA kelas 12 pengen banget belajar ke luar negeri kemanapun itu. Nah, kebetulan ya udah akhirnya S1 di Bandung di UPI, dan ada kesempatan buat PPL waktu itu ke luar negeri, jadi dicoba aja gitu. Nah, jadi selain niat, kita harus juga berani untuk coba gitu, gimana pun kondisi kita waktu itu sebenarnya modal utama yang pasti dan kayaknya akan dipertanyakan adalah kemampuan bahasa Inggris kita gitu ya. Kalau kita ingin mencoba suatu program atau mau apply untuk sekolah ke luar negeri, pasti itu yang pertama ditanyakan adalah kemampuan bahasa Inggris kita gitu. Karena nggak bisa, mereka kan nggak ngerti bahasa Indonesia juga ya, kecuali mungkin kalau ke Malaysia mungkin masih agak bisa kali ya ngomong bahasa Melayu agak-agak mirip gitu. Oke, saya tadi dengar ya, saya menangkap bahwa Muti itu mulai bermimpi untuk studi ke luar negeri sejak kelas 12, berarti itu SMA kelas 3 ya Mut ya. Nah, di sini juga banyak ya yang mendaftar teman-teman student murid-murid SMA yang mana memang udah langkahnya selangkah lebih maju ya, mencari informasi tentang bagaimana how to get a scholarship gitu ya, bagaimana caranya bisa studi ke luar negeri gitu. Jadi buat kalian yang masih di SMA juga jangan khawatir ya. Jadi memang kalau memang mau, nah bermimpilah sejak sekarang gitu. Kemudian kapan mimpi itu bisa tercapai, selama kita masih konsisten di mimpi itu, seperti Kak Mutiara Syifa gitu ya, sampai akhirnya finally bisa berangkat juga ke luar negeri gitu ya. Dimulai dari PPL gitu. Nah, kemudian kunci yang kedua tadi, berarti selama proses belajar di pendidikan fisika UPI ya, berarti Muti itu sudah karena mimpinya juga memang ingin studi ke luar negeri, berarti sudah cari-cari informasi skill apa yang diperlukan supaya bisa pergi ke luar negeri, dan salah satunya adalah bahasa Inggris ya Mut ya. Iya betul. Jadi waktu kalau boleh cerita itu dari semester 1 Muti udah, karena tahu ya kayak kemampuan bahasa itu waktu kelas 12 masih nggak bagus, kayak ya udah alhamdulillah lulus UN juga udah kayak syukur gitu kan ya. Maksudnya kalau secara kayak paperwork doang ya aku yakin lah gitu, anak-anak Indonesia, anak-anak kelas 12 di Indonesia tuh pede-pede aja sama writing sama reading.
apa ya, atau readingnya itu bagus gitu ya. Bahasa Inggris di kita kan kalau di UN tesnya reading aja. Nah, tapi cenderung kurang percaya diri untuk speaking skill-nya. Nah, makanya Conversation dari ya. kelas jadi dari kelas kalau 12 dari semester 1 itu karena kuliah kan beda ya jamnya sama SMA, nggak terlalu padat, jadi ikut les bahasa Inggris gitu di, kalau ada yang tahu di Balai Bahasa UPI itu waktu itu joinnya di sana kayak gitu. Oke, berarti memang belajarnya dengan cara apapun gitu ya. Bisa kan Muti juga sebetulnya belajar bahasa Inggris gak harus mahal-mahal ya. Iya. Sekarang apalagi semua resources ada di internet gitu ya. Teman-teman bisa akses YouTube, podcast, website. Sekarang banyak banget yang nyediain untuk bahkan semudah teman-teman bisa follow aja akun-akun bahasa Inggris di Instagram kayak gitu juga udah banyak banget. Oke. Nah, kembali flashback dulu nih sebelum cerita sekarang S3-nya lagi di Ohio ya. Dulu waktu S2 nih ke Kangwon University, cerita dong gimana awalnya bisa sampai dapat beasiswa profesor, kemudian apa sih benefitnya dari beasiswa profesor itu, kemudian seperti apa kehidupan di Korea, sekilas gitu. Oke, jadi kenapa bisa dapat beasiswa profesor ke Korea, itu alhamdulillah lagi, ini mungkin salah satu kelebihan juga kali ya dari berkuliah di UPI. Jadi waktu itu tuh ada program yang ada kampus ini, Kangwon National University itu punya kerjasama dengan FPMIPA UPI gitu, atau Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di UPI gitu, UPI Bandung. Nah, kebetulan setelah kerjasama ini, profesornya membutuhkan mahasiswa S2 atau graduate school untuk join di lab profesor tersebut gitu. Jadi profesornya yang memang mencari mahasiswa kebetulan cari di pendidikan fisika UPI dan fisika murni juga. Waktu itu ada sekitar 7 orang atau 10 orang yang daftar. Lumayan banyak sebenarnya, dan akhirnya diinterview lah beberapa dari kami dengan memasukkan juga CV gitu. Kemudian, nah awalnya sebenarnya kalau boleh cerita lagi tuh bukan saya yang kepilih gitu. Nah, ini menarik banget sih ceritanya. Jadi bukan saya duluan yang kepilih, ada teman saya yang terpilih gitu untuk menjadi kandidatnya, menjadi calon kandidat waktu itu. Tapi ini dia nih teman-teman, jadi kesempatan itu mungkin selalu ada ya, tapi kesiapan itu yang kadang tidak disertai dengan kesempatan itu. Jadi teman saya itu terpilih secara CV, maksudnya oke nih, tapi ketika ditanya untuk pemberkasan yang lain secara administrasi dia belum siap. Seperti misalnya English Proficiency sertifikatnya nggak ada. Yang dimaksud di sini adalah seperti tes TOEFL atau IELTS atau TOEIC misalnya. Jadi teman saya ini belum siap secara administrasi yang lain, sedangkan deadline-nya udah sangat-sangat dekat gitu. Juga waktu itu dia belum punya paspor. Pokoknya banyak banget yang masih harus dipersiapkan, sedangkan deadline-nya udah dekat gitu. Akhirnya, ya waktu itu kalau ibu nggak salah ingat ya, Muti juga kan waktu itu tuh cepat banget prosesnya ya. Jadi memang kalau catching opportunity itu memang betul-betul harus kita siapkan ya. Jadi ketika ada sesuatu ternyata nggak langsung mulus gitu ya, Muti dapat beasiswa, tapi ternyata ada cerita lain di balik itu. Yang terpilih bukan Muti waktu itu, tapi ternyata yang terpilih itu belum siap. Nah, berarti selain bahasa Inggris gitu, kemudian bikin paspor dari sekarang ya. Jadi kapanpun itu kita bisa keluar negeri, kita bisa siap kapanpun kalau paspornya sudah ready gitu ya. Jadi teman-teman yang bermimpi untuk keluar negeri, sekarang cek sudah punya paspor atau belum, dan bikin paspor itu nggak susah ya. Dengan biaya 300.000 tuh sudah bisa, tapi memang kita harus prepare gitu. Oke, next lagi mau cerita lagi tentang yang Kangwon University itu, finally Muti yang dapat beasiswa itu ya, karena dengan segala kesiapannya gitu ya. Jadi memang tidak harus melulu yang paling tinggi IPK-nya gitu dan lain sebagainya, tapi
tidak ditunjang dengan faktor-faktor lain, ya kalah gitu ya. Oke. Sip, Mut. Kemudian cerita beasiswa profesor itu kemudian Muti kayak gimana sih di Kangwon University itu? Oke, jadi tentang beasiswa profesor, sebenarnya ini adalah nama populernya ya, cuman sebenarnya ini mirip-mirip sama apa beasiswa yang Muti dapetin di Ohio State University. Bedanya adalah di sana Muti jadi research assistant, kalau di sini jadi teaching assistant. Atau kalau di Indonesia asisten dosen gitu. Nah, cuman fokus di bagian penelitian, bukan ngajar di kelas. Kalau sekarang Muti ngajar di kelas punya beberapa student, atau jadi supervisor dari beberapa student gitu. Kalau waktu di Korea itu fokus hanya mengerjakan penelitian atau project yang dimiliki oleh dosen atau profesor yang waktu itu membiayai seperti itu. Nah sebenarnya biayanya juga bukan dari uang profesor, tapi dari profesor risetnya ya, grantnya. Ya, dari fundingnya. Jadi profesor ini punya banyak proyek. Salah satu pemberi dana penelitian di Korea itu namanya National Research Foundation of South Korea. Nah, inilah foundation atau kalau di Indonesia apa ya? Mungkin Dikti kali ya. Ya, atau Dikti biasanya yang punya grant itu biasanya Dikti. Ya, semacam itu yang memberikan dana hibah gitu ya kepada profesor-profesor di Korea. Jadi banyak banget mahasiswa Indonesia di Korea di bidang sains, teknik, engineering, mathematics itu yang dapat beasiswa serupa. Jadi mostly teman-teman Muti juga adalah penerima beasiswa profesor gitu. Jadi kalau teman-teman mau cari lebih lanjut setelah ini, dicari aja beasiswa profesor itu kayak gimana. Keywordnya apa sih kalau di Google? Beasiswa profesor Korea Selatan juga kayaknya udah banyak sih yang menjelaskan gitu. Jadi intinya dari beasiswa profesor ini kita kalau diceritakan secara apa sih kewajibannya gitu, apa bedanya sama beasiswa biasa. Jadi kalau beasiswa biasa itu mungkin atau yang seperti Teh Andin yang bulan lalu dapatkan, itu fokus hanya belajar aja gitu, ke kelas, kuliah kayak gitu, mengerjakan tugas-tugas, dan diakhiri dengan kalau ingin punya tesis, ya membuat tesis seperti itu. Cuman kalau jadi research assistant atau asisten dosen untuk meneliti. Jadi selain berkuliah, kita itu juga diberikan tugas atau misi-misi untuk melakukan penelitian gitu. Jadi satu semester itu bisa tugasnya itu nggak cuma belajar, tapi juga kita punya goals untuk bisa menulis paper atau menyelesaikan mengolah data seperti itu. Nah, waktu itu awalnya bercanda ya, kayak profesornya itu punya target kamu. Jadi ini juga menarik. Orang Korea itu tipikalnya pekerja keras. Jadi dari awal sebenarnya dari ketika interview sama dosen, waktu itu sama Pak Ari Widodo dari FPMIPA, itu udah diingetin gimana dan dikasih tahu gimana sih kebiasaan bekerjanya bersama orang Korea itu sangat-sangat keras gitu. Mereka tuh hard worker banget, bisa dan dikasih tahu gimana kebiasaannya kita tuh harus seperti apa setiap harinya. Jadi sebagai research assistant di kampus Kangwon ini, kami itu dituntut, nggak dituntut sebenarnya, tapi ini semacam peraturan yang tidak tertulis. Jadi datang setiap hari ke lab itu jam 10 pagi dan biasanya pulang setengahnya profesor. Nah, profesornya pulang jam berapa? Profesornya pulang jam berapa, Mun? Ini sih mungkin akan agak mengejutkan dan membingungkan. Jadi biasanya profesor tuh bisa pulang jam 12 malam atau jam 1 atau jam 2 malam. Jadi kita suka stay di lab itu sampai sekitar jam segitu atau bahkan lebih kalau misalnya kerjanya belum selesai. Jadi kadang pernah lah beberapa kali tidur di lab karena misalnya udah terlalu kepagian, misalnya jam 4 atau jam 3 gitu kan. Kalau pulang ke dormitory agak-agak creepy ya, agak-agak takut ada yang sebenarnya di Korea itu aman, cuman takutnya kayak ada yang lagi mabuk gitu kan di sana. Orang-orang kalau teman-teman nonton drama Korea kan orang Korea tuh suka minum soju gitu ya. Gitu. Nah, takut sama yang kayak gitu aja sih. Dan kadang kalau misalnya
sorry di ini. Jadi Muti itu pada dasarnya kan seperti kerja ya, Muti ya. Jadi Muti membiayai diri sendiri, Muti kerja dengan profesor, and then bisa membiayai kuliahnya gitu ya, dari tuition fee gitu. Kemudian Muti juga dapat kan biaya bulanan gitu ya. Betul. Dapat ini living allowance. Kemudian, nah kalau tinggal waktu di Korea berarti tadi di dormitory ya. Iya, di dormitory artinya berarti udah disediakan dari universitasnya, dari profesornya gitu. Betul. Oke. Kangwon itu berapa jam dari dari itu kan di luar Seoul ya? Apa masih di Seoul? Iya, di luar Seoul. Oh, berapa jam tuh, Mut? Kalau teman-teman lihat peta Korea Selatan, Seoul itu ada di bagian utaranya Korea Selatan. Nah, itu Kangwon itu sebenarnya nama provinsi kayak Jawa Barat gitu. Nah, kotanya itu sebenarnya tinggalnya di kota Chuncheon, ibu kotanya provinsi tersebut gitu. Jadi kayak Bandung, ya, kayak Bandungnya di Jawa Barat gitu, si Chuncheon ini. Chuncheon ini tuh dari Seoul itu kalau naik bis itu sekitar 1 jam. Oh, dekat sih sebenarnya karena Korea Selatan kecil ya, kalau dilihat ini. Iya, Korea Selatan itu Jawa Barat ya. Iya, 50 juta kalau nggak salah penduduk, atau 51 juta gitu. Dari ujung utara ke ujung selatan itu paling kalau naik mobil 6 jam. Jadi kayak dari Bandung ke mana ya 6 jam ya? Bandung ke Pamengpeuk. Oh. Ya kan? Masih luas Jawa Barat kan? Karena sisi utara Jawa Barat, Cirebon ke Pamengpeuk itu nggak bisa nggak bisa ditempuh hanya dengan 6 jam ya. Memang kalau saya lihat petanya itu, saya tadinya pengen nyamperin Muti, pengen jalan-jalannya ke Sungkyunkwan University karena pernah nonton drakor Sungkyunkwan University. Iya, itu banyak dipakai untuk syuting emang kampusnya. Ya, karena memang legend ya, dari ininya perkembangannya juga luar biasa. Wah, mantap banget ya pengalaman Muti dari Korea. Nah, berapa bulan sih Mut kemarin tuh S2-nya? Alhamdulillah beres bener-bener kayak tepat 2 tahun. Emang programnya harus 2 tahun kalau di Korea. Jarang mahasiswa master yang dapat beasiswa profesor itu jarang banget yang 1,5 tahun gitu. Jadi awal mulanya itu 1 Maret 2018, terus berakhir di tanggal 21 Februari 2020. 2020 ya, masih anget-anget betul banget ya. Jadi nah yang harus kita garis bawahi bahwa bagaimana Muti dapat beasiswa profesor gitu. Karena memang Muti connect dengan informasinya begitu cepat ya kan. Coba kalau mungkin Muti dulu tidak terlalu gercep ya, gerak cepat, ngikutin prosesnya. Kesempatan ini kan mungkin memang mimpi Muti ingin keluar negeri. Tapi kalau waktu itu tidak ada program ini, mungkin saja Muti memang bisa keluar negeri dengan cara dapat beasiswa yang lain, Fulbright, LPDP gitu kan, banyak banget ya beasiswa. Tapi dengan adanya ini dan Muti memang ya bahasa gaul zaman sekarang gercep, kemudian inilah lebih ke up to date ya, update informasinya gitu, bisa lewat teman, bisa lewat website dan sebagainya gitu. Kita dapat informasi, kita langsung ambil kesempatan itu dan kita sudah siap. Jadi bagi teman-teman nih saya lihat juga banyak ya mahasiswa S1, ada mahasiswa S2, ada mahasiswa S1 sekarang. Nah, yang lagi mahasiswa S1, kalau emang kalian bermimpi mau keluar negeri, dari sekarang udah lihat checklist. Pertama, udah punya paspor belum? Kemudian yang kedua, bahasa Inggrisnya gimana gitu. Jadi kalau misalnya nggak mau belajar bahasa Inggris, sementara mimpi keluar negeri, ya itu berarti cuma mimpi gitu ya. A goal without action is just a wish gitu. Jadi cuma harapan aja gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang lebih menarik lagi dan Ibu juga sempat sangat impresif gitu ya, terkesan banget. Saya pikir Muti akan kembali ke Indonesia, lalu cari kerja di Indonesia. Ternyata dapat kabar bahagia lagi. Muti bisa lanjut S3-nya dan di Amerika, Ohio State University. Dan itu teman-teman, Ohio State University itu universitas public university, jadi semacam universitas Unpad lah, universitas negeri ya, yang itu luar biasa juga, lebih grade-nya juga lumayan ya, ada di tingkat menengah ya, Ohio State University itu ya. Dan banyak banget juga lulusan dari Ohio State University. Oke, sekarang
kemarin habis lulus dari Korea itu sempat pulang kan ke Indonesia ya. Lalu ternyata tiba-tiba dapat kabar lagi, Muti sudah move to Columbus, Ohio. Wow. Tapi ke Korea balik dulu ya, kerja dulu lagi di Korea. Kemudian flight-nya itu dari Korea apa dari Jakarta sih ke itunya ke Columbus ya, Amerikanya? Oke, jadi waktu flight-nya itu bulan Agustus dari Korea. Jadi nggak sempat pulang ke Indonesia karena COVID-19. Terus juga ini kalau cerita lagi ya, jadi alhamdulillah banget dulu waktu mau ke Korea itu sempat ada ya tadi yang sempat diceritain ternyata bukan aku yang keterima, tahunya malah balik lagi kalau emang udah rezeki jadinya Muti yang berangkat. Terus juga ini mau ke Columbus itu sempat hampir nggak jadi berangkat, hampir juga ini programnya mau di defer atau ditunda sampai ke tahun depan, sampai ke fall 2021 karena terkait visanya. Jadi embassy US itu sempat tutup lama banget waktu di Korea karena COVID-19, sampai akhirnya kayak baru 1 bulan sebelum ya, bulan Juli itu baru dibuka. Jadi emang semuanya serba mepet. Akhirnya karena visanya harus nunggu visa dan seterusnya, jadi nggak sempat pulang dulu ke Indonesia. Padahal rencananya emang pengen dulu pulang ke Indonesia lagi gitu setelah lulus itu emang pulang. Jadi tadi sempat pulang dulu ke Indonesia tuh akhir Februari setelah lulus dari Kangwon. Sebulan tinggal di Indonesia, nah balik lagi ke Korea untuk kerja. Jadi meskipun udah lulus, waktu itu alhamdulillah profesor masih butuh saya, jadi dikontraklah saya jadi researcher sebenarnya, bukan jadi research assistant lagi. Nah di situ juga selama 4 bulan itu istilahnya ngumpulin pundi-pundi lah ya untuk kehidupan awal di sini, karena sebagai dengan mendapatkan teaching assistant ini kita kerjanya sistemnya digaji sama seperti waktu ke Korea. Jadi untuk di awal itu kita harus emang udah prepare at least untuk kehidupan 1 bulan pertama untuk living cost-nya sama biaya tinggalnya gitu. Jadi kita dari uang kita dulu sampai nanti digaji. Waktu itu datang itu 25 Agustus, dan tapi di akhir Agustus itu alhamdulillah udah turun uang pertama gitu. Jadi sekitar 1 minggu setelah datang ya, itu udah dapat uang pengganti, istilahnya uang pengganti lah untuk kedatangan di sini, tiket dan juga tempat tinggal seperti itu. Oke. Nah, waktu sebetulnya kepikiran Muti ya untuk lanjut S3 nih, itu tuh kapan sih Mut? Apakah waktu masih di Korea atau pada saat udah lulus ke Korea? Jadi prosesnya gimana sampai dapat beasiswa S3 itu yang di Ohio State University sekarang? Oke, jadi untuk lanjut S3 ini sebenarnya lagi-lagi karena bimbingan dari profesor di Korea. Jadi alhamdulillah bersyukur banget profesor aku itu sangat-sangat baik dan dia considerate banget untuk masa depan aku tuh mau kemana sih, kamu mau jadi apa setelah lulus dari Korea, itu bahkan ditanyain dari semester 1 gitu. Kamu habis ini mau lulus mau ngapain gitu, mau jadi peneliti kah, mau jadi dosen, atau mau lanjut S3 gitu. Pilihannya yang ditanyain itu. Jadi emang sesuatu yang masih linear atau nyambung sama apa yang dikerjakan di lab gitu ya. Jadi pengen banyak profesor di Korea itu emang mereka sangat bangga apabila lulusannya itu bisa, meskipun kita bukan orang Korea gitu ya, kita orang Indonesia, dia tapi nggak memandang itu. Yang penting anak didikan saya ini kedepannya sukses. Terus apalagi kalau misalnya bisa jadi akademisi atau memiliki posisi yang baik, itu bisa menjadi suatu kebanggaan untuk beliau gitu. Jadi waktu itu emang udah semacam didoktrin terus lah ya sama profesornya, kayak tiap semester itu ditanyain. Tapi emang akhirnya emang dari awal, jauh sebelum S2, jadi emang dari S1 juga emang udah bercita-cita untuk bisa sekolah sampai S3, tapi emang kayak nggak kebayang gitu ya, gimana ya caranya sekolah sampai S3, sampai akhirnya ketika di Korea itu banyak bertemu sama orang-orang hebat, ikut banyak seperti webinar seperti ini, jadinya makin termotivasi dan mencari jalan gimana sih caranya biar bisa lanjut sekolah S3 dan cari-cari gimana ya, di mana sih sekolah yang bagus untuk khususnya ke dunia pendidikan IPA atau STEM education gitu.
So, jadi what is your goal actually? Mau jadi dosen kah atau peneliti? Oke, jadi sebenarnya pengen jadi seperti Ibu Ika, jadi dosen gitu suatu saat nanti. Jadi insya Allah kalau ada rezeki, maksudnya rezekinya emang di sana, inginnya bisa jadi dosen kembali lagi ke Indonesia gitu. Oke, jadi memang poinnya adalah alhamdulillah ya, Muti mau kembali ke Indonesia karena apa namanya, as far as I know bahwa beasiswanya Muti itu tidak terikat. Tidak kan. Betul. Kalau misalnya yang lalu ya sama Andin beasiswa Fulbright itu dari Fulbright-nya itu mewajibkan Andin itu untuk kembali dan kerja di Indonesia untuk mengabdi. Tapi kalau Muti rasanya itu masih bebas ya. Jadi masih bebas menentukan di mana mau kerja nanti. Tapi saya sangat bersyukur ketika dengar mau balik ke Indonesia, berarti mau membangun Indonesia untuk lebih baik lagi. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan terkabul gitu. Insya Allah kalau memang sudah S3 dan dari luar negeri itu peluangnya sangat besar sekali. Dan saya lihat Muti itu kan linear ya. S1-nya pendidikan fisika, kemudian S2-nya MED, Master of Education, lalu S3-nya adalah di STEM Education, which is itu adalah topik yang lagi tren saat ini. Itu udah sangat linear lah. Saya pikir peluangnya akan sangat terbuka lebar. Karena sekarang ini kalau memang mau jadi dosen, memang akan dicari yang lebih ya S3 itu udah bukan suatu ini lagi ya, tapi preferable gitu. Jadi kalau ada yang S3 ya berarti carinya yang S3 gitu ya. Nah, kemudian yang tadi ya udah tracknya on track banget lah kalau saya lihat Muti itu. Dan usianya masih sangat muda sekali. Boleh nggak dikasih bocoran kan Muti itu belum jauh lah dari kepala 3. Which is berapa tuh sekarang? Belum 25 kan? Belum 25 kan? Jadi alhamdulillah bulan kemarin Oktober udah sih Bu, 12 Oktober kemarin 25 baru 25 tahun. Kan ditambah 3 tahun PhD 28 ya. Wah, itu masih sangat muda sekali. Saya dulu 28 itu ya sekarang juga kan masih mahasiswa ya. Iya. Luar biasa lah. Muti itu keren-keren. Ini salah satu, saya tuh seneng banget ketika melihat ada mahasiswa ya, maksudnya perempuan muda yang punya cita-cita, yang punya mimpi, dan dia itu tetap dengan mimpinya itu memperjuangkannya dengan ini. Saya tuh sangat-sangat salut. Keren-keren. Oke, next lagi ngobrol lagi ya, seru banget nih. Ngobrol lagi tentang beasiswa. Itu kan berarti dimulai dari S2 ya, S2, kemudian karena memang cita-citanya, ingat ya, berarti tadi kitanya mimpi pertama ingin keluar negeri itu dari SMA. Next, S1 bercita-cita S2 ke luar negeri, tercapai. Nah, S2 juga bermimpi lagi kan dari semester 1, Muti memang udah meniatkan bahwa saya maunya S3 ke profesornya, sampai profesornya mencari, dan itu memberi rekomendasi ya, profesor yang di Korea itu memberi rekomendasi ke profesor yang di Ohio. Gitu. Jadi sebenarnya untuk pilihan kampus sendiri sih dibebasin ya, intinya profesor cuma nanya mau ngapain gitu. Terus pilihannya juga terserah mau kemana, terserah, tapi emang agak-agak kalau teman-teman tahu Korea itu sangat-sangat hubungannya sangat-sangat harmonis dengan Amerika Serikat. Jadi mereka itu sangat American Dream banget gitu ya, kayak kalau tahu istilahnya. Jadi wah, mengagung-agungkan banget deh Amerika Serikat gitu. Betul. Jadi tapi emang dikasih juga rasionalisasi di belakang. Kenapa sih mesti kamu pilih Amerika Serikat gitu? Jadi emang untuk pendidikan IPA atau pendidikan matematika atau STEM education, apalagi STEM ya, khusus di program yang sekarang alhamdulillah Muti ada di sini, itu emang pionirnya kan dari Amerika Serikat gitu, STEM itu. Jadi ya memang yang paling baik itu untuk education kalau nggak Amerika, Australia, New Zealand, sama Europe Eropa lah ya, Europe. Tapi khusus untuk, jadi based on balik lagi karena di sana waktu di Korea itu banyak banget dikenalin sama dunia research dan juga publikasi. Jadi diperlihatkan siapa sih editorial di balik jurnal-jurnal pendidikan internasional yang terbaik itu dari mana. Ketika dilihat editorialnya itu orang-orangnya yang mengurus jurnal-jurnal ilmiah
di tingkat internasional, khususnya di bidang pendidikan, itu adalah fakulti-fakulti atau orang-orang profesor-profesor dari Amerika kebanyakan. Eropa itu 1-2 lah gitu. Jadi memang di sini emang tempatnya untuk mendapatkan apa ya? Mungkin pendidikan yang terbaik lah untuk jurusan pendidikan IPA atau pendidikan matematika. Berarti insight-nya itu dapetin yang sekarang ini, berarti insight-nya dari profesor yang di Kangwon ya. Tapi untuk dapetin si profesornya itu sebetulnya Muti sendiri kan yang cari ya. Iya. Jadi profesorku itu punya background yang beda. Beliau itu bukan di pendidikan, lebih di earth science atau kebumian gitu. Jadi beliau nggak punya koneksi atau nggak punya networking untuk memperkenalkan. Jadi waktu itu juga beliau agak kebingungan, kalau kamu mau melanjutkan di sains murni, itu lebih mudah untuk saya membantu kamu. Iya. So what did you do at that time? What did you do at that time? Jadi Muti searching, browsing dari Google gitu? Iya betul. Jadi sekarang semua informasi itu benar-benar ada di internet. Teman-teman jangan khawatir, aduh bingung nih, gimana ya caranya untuk tahu aku mau kuliah di mana, jurusan yang mana, profesornya siapa, itu semua ada di internet. Jadi waktu itu biasa lah ya, kayak lihat ranking kampus terbaik gitu untuk jurusan education. Oh ternyata Harvard nih nomor pertama. Tapi ketika dicari di Harvard, ternyata di Harvard tuh nggak ada science education gitu. Jadi emang pendidikannya seperti pendidikan psikologi psikologi, education policy, education and leadership semacam itulah. Jadi jadi nggak ada nih. Terus udah gitu, oke, berarti dispesifikasi lagi carinya di kita maunya education-nya di mana nih, jurusannya apa, program pokoknya sampai sedetil mungkin itu ada. Kalau teman-teman lihat, kalau emang tertarik ke Amerika ya, ada usnews.com kalau nggak salah. Itu dari situ websitenya dia lengkap banget. Kalau untuk jadi itu juga grading tuh beda-beda antara graduate school atau sekolah magister ya kalau di Indonesia, sama undergraduate school atau S1 gitu. Jadi kalau untuk S2 ini ternyata kalau untuk pendidikan IPA atau pendidikan matematika itu lihatnya di programnya namanya, kalau di sini namanya curriculum and instruction. Jadi under that program. Terus udah gitu kita bisa cari deh mana universitas terbaik. Jadi waktu itu Muti juga nyobanya yang ternyata curriculum and instruction terbaik itu ada di Michigan State University gitu. Ohio State University ini adalah yang 6 kalau nggak salah rankingnya gitu. Kalau di US sendiri. Tapi yang fokus untuk di STEM program, yang maksudnya dengan nama departemen programnya STEM program itu di sini gitu. Jadi alhamdulillah banget waktu itu juga nggak cuman daftar 1 doang ke Ohio sebenarnya. Muti itu daftar ke 5 universitas waktu itu. Tapi aja. Ini juga ini ya, jadi ada cerita gagal-gagalnya juga, nggak langsung kayak sekali dan langsung dapet gitu. Waktu itu daftar ke Michigan State University, ke sini Ohio State University, terus nyoba juga ke University of Texas Austin. Terus nyoba juga ke UC Davis atau UC Davis, University of California di Davis. Terus satu lagi nyoba ke, sampai lupa, ini University of Illinois Urbana-Champaign. Jadi di Illinois. UC di Illinois. Iya. Nah, dan yang ini yang nyangkut ya di Ohio ya. Iya, ini yang nyangkut, dan alhamdulillah waktu itu ketika dapat LOA-nya nih, letter of acceptance gitu, selamat keterima. Itu akhir-akhir Januari lah. Jadi sebelum lulus S2, alhamdulillah udah dapat pengumuman kalau udah keterima S3-nya gitu. Tapi waktu itu kayak seneng, tapi ini dapat beasiswanya nggak sih? Nah itu belum ada pengumuman, sampai akhirnya baru bulan Maret baru dapat pengumuman kalau dapat lolos beasiswanya. Tapi alhamdulillah nih dapat beasiswanya. Tapi bisa nggak ya nih apply visanya? Jadi banyak banget teman-teman kayak lapisan karena Amerika memang yang harus aku lalui gitu, karena menegangkan juga. Maksudnya kayak keterima tapi dapat beasiswa. Soalnya kalau nggak dapat beasiswa,
nggak akan, kayaknya not affordable gitu Bu, kayaknya soalnya mahal banget, saya kayak nggak tahu harus jual tanah siapa, tanah tetangga kayaknya harus dijual buat bantu, soalnya mahal banget. Iya betul. Kalau memang kita lihat sih itu ya hanya untuk orang-orang yang ini ya, yang beruang ya. Untuk orang Iya. seperti kita enggak. Kalau cuma beruang saja yang bisa sekolah ya. Yang mana itu di OSU kan, OSU itu public university. Apalagi kalau mau ke Harvard atau ke MIT. Harvard, Iya, MIT itu yang adalah private. itu kan sekolah swasta gitu yang Iya. luar biasa lah gitu ya. Jadi yang bisa sekolah di sana tanpa beasiswa udah pasti itu kaya Anak banget ya. sultan. Anak Anak sultan sultan banget sekarang bener. istilahnya ya. Nah, OSU itu saya banyak ini juga. Profesor saya yang dulu di Illinois State University, waktu saya visiting scholars, juga dia alumni S1-nya dari OSU, Ohio State University. Lalu supervisor saya yang kedua itu Rebecca Rosenblatt juga S1-nya adalah OSU juga gitu. Jadi memang dari saya ketika Bu, saya di Ohio State University, wow gitu ya, itu lumayan lah gitu. Udah yang nggak tahu betul juga enggak sih, saya belum pernah ke OSU, cuma ke Ohio-nya pernah gitu. Waktu diajak jalan-jalan sama profesor saya itu, tapi ke pinggiran lah, yang lebih deket ke Indiana ya. Jadi kalau Illinois, Indiana, Ohio gitu, semakin ke timur kan. Nah, Columbus itu dari kota waktu saya berkunjung itu sekitar 90 km atau 60 mile gitu ya. Nanti coba deh explore lebih ini lagi ya, Columbusnya, Ohio-nya ya, itu seru banget tuh, ada museum Air Force One gitu, saya dibawa sama profesornya ke sana. Itu luar biasa, keren banget ya. Dan satu hal mungkin kalau di Ohio tuh kalau musim dingin nggak sedingin di Illinois ya, benar nggak? Oh gitu. Berapa suhunya sekarang? Sekarang sih kayaknya sebentar dicek dulu. Oh, 6 derajat. Jadi ya nggak tahu kalau di Illinois ya Bu. Cuman setahu Muti nggak sedingin di Michigan karena Michigan lebih dekat ke Kanada, lebih utara Ya, lagi. Michigan tuh di Dengar-dengar utara. kayak gitu. Michigan tuh di utara kan, Jadi dari Illinois itu ke utara, di tengah utara. Kalau Michigan, kalau Ohio itu kan lebih tengah, tapi lebih ke timur gitu. Kalau Illinois kan tengah, hampir tengah banget. Iya, West Coast. Kok West Coast, Midwest. Midwest. Nah, oke. Ada yang nanya nih, sebetulnya kan udah tertarik banget ya. Berarti tadi kita dapat profesionnya kan nulis-nulis email ya. Berarti mengenalkan Muti sendiri gitu kan. Saya ini kemudian dijelaskan. Sebetulnya kan orang pada welcome ya, pada tarik dengan menanggapi kita yang memang ingin betul-betul belajar gitu ya. Berarti Muti menulis ke beberapa profesor di beberapa universitas dan ternyata yang nyangkut yang di OSU ini gitu ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang mulai ke ini nih. Jadi lebih ke private life lah gitu. Jadi gimana sih? Ada yang nanya nih Mut, ada yang sedikit ketakutan gitu ya. Gimana sih kehidupan ini katanya, kehidupan Muslim di Korea maupun di Ohio. Sementara kan tadi tahu ya kalau Korea itu kalau kita lihat dari drakornya itu luar biasa lah gitu ya. Di Korea itu lebih bebas sebenarnya minum-minum ya dibanding dengan negara-negara yang lain gitu. Nah itu gimana nih Mut ceritanya gitu. Apalagi kan Muti konsisten, alhamdulillah ya. Dan Muti juga berangkat Indonesia Korea itu udah kayak ke kamar mandi ya. Kemudian berangkat ke Amerika dari Korea juga kan sendirian ya. Nah, itu tolong di sini kan banyak juga yang hadir nih para perempuan berjilbab gitu ya, dan ada sedikit kekhawatiran ketika bermimpi, tapi takut nih gimana dengan kehidupan pribadi saya, dengan kehidupan keagamaan saya gitu. Apakah itu terjamin gitu, aman dan sebagainya? Gimana mau cerita? Oke, jadi ini memang salah satu consideration juga ya tentang boleh nggak sih kita perempuan Muslim apalagi gitu ya. Kalau laki-laki mungkin emang agak lebih tidak dikhawatirkan mungkin sama orang tuanya atau sama keluarganya gitu ya untuk pergi ke luar negeri sendirian gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu emang sempat kayak bingung nih, oke berangkat nggak ya berangkat karena kayak akhirnya waktu nanya aja gitu ke
sekarang kan banyak ya sharing-sharing sama ustadz gitu. Kalau alasannya memang untuk mencari ilmu itu nggak masalah gitu. Nah kemudian selanjutnya gimana sih kehidupan di sana? Apakah susah, terutama makanan mungkin ya, atau kehidupannya semenyeramkan itu kah gitu? Nah dibilang gimana ya? Kalau di Korea waktu awal sih emang mungkin ini sisi baiknya Muti baru mulai kuliah itu ketika S2 karena waktu itu umurnya 21, mungkin udah lebih matang ya ketimbang kalau Muti mungkin ke luar negeri ketika 17 tahun atau baru lulus SMA atau SMA ya. 18 tahun gitu. Yang mana mungkin secara emosional kayak masih labil gitu ya, kayak wah akhirnya aku bebas dari keluarga gitu. Jadi pengen nyoba ini, pengen nyoba itu gitu. Nah, tapi kalau alhamdulillah ketika udah lulus S1 kan udah lebih bisa ngontrol diri lah ya. Jadi insya Allah selama teman-teman tahu tujuannya itu ke luar negeri atau ke Korea atau kemanapun itu untuk belajar, dan niat memang untuk belajar gitu, bukan untuk cari opa-opa lah atau pengen nonton konser K-pop atau apapun itu gitu ya di Korea. Atau sebenarnya jangan berharap sih untuk bisa sepancam itu karena kayaknya akan malah stres kalau harapannya itu, tapi kenyataannya harus benar-benar belajar, kerja keras di sana Ya, gitu. keras ya, dari jam 10 tadi sampai jam 12 malam ya, luar biasa. Iya, dan it's like jadi tiap hari gitu kayak gitu. Jadi tapi sebenarnya anehnya di Korea itu waktu nggak kerasa sih Bu. Jadi kayak mungkin karena enjoy juga kali ya mengerjakan riset, jadi nggak kerasa banget kayak gitu. Oke. Nah Kalau untuk, ini apa dulu waktu di Korea kehidupan peribadatannya gimana tuh Mut? Ada masjid alhamdulillah sih sebenarnya terdekat gampang di Kangwon, di Chuncheonnya ada masjid atau apa gitu? Komunitas kalau muslimnya seperti apa? iya, jadi di sana lumayan ada komunitas muslimnya. Jadi jangan khawatir untuk, apalagi kalau teman-teman di kota besar ya, kayak di Seoul itu ada masjid, dan ada masjid Indonesia juga. Jadi karena lumayan banyak orang Indonesia yang tinggal di Korea, banyaknya juga pekerja gitu, yang tinggal di sana. Jadi sampai punya masjid juga gitu orang Indonesia di Seoul gitu. Jadi atau kalau misalnya agak susah mungkin nggak tinggal di Seoul, kalau di Chuncheon sendiri ada musola, bukan apa ya, bukan masjid itu, tapi musolanya dikasih seperti gedung kegiatan untuk mahasiswa sebenarnya. Jadi untuk Muslim community di kampus sendiri itu ada gitu. Kalau di Osu sendiri gimana sekarang, Muti? Kalau di Ohio sekarang alhamdulillah kalau sekarang kan work from home ya Bu. Jadi ya udah aja sih. Maksudnya kalau untuk sholat aja gitu. Tapi kalau masjid sebenarnya di sini alhamdulillah dekat, jalan kaki 10 menit ada masjid yang paling dekat di dekat rumah gitu. Terus kalau bedanya adalah di sini karena Amerika kan orang-orangnya dari segala penjuru dunia ada gitu ya, dan mereka lebih ya tahu banget tentang Muslim. Kalau di Korea itu mereka cenderung homogen ya, orang-orangnya kan orang-orang Korea aja, dan mereka baru akhir-akhir inilah ya banyak turis, banyak pendatang yang kecuali baru mungkin yang di datang ke Taiwan ya, daerah yang Taiwan itu udah lebih heterogen ya. Iya, itu lebih heterogen. Tapi kalau di kawasan lain, mereka tuh masih asing sama makanan halal. Apa itu halal? Kayak mereka tuh nggak tahu gitu. Kalau di sini kan mereka tahu, orang-orang Amerika tahu halal, tahu. Karena di sini juga ada kosher gitu. Kosher itu untuk yang Jewish atau apa sih Bu istilahnya kalau Jewish? Yahudi. Iya, dari Yahudi juga kan mereka punya restriction untuk makanan atau betul. Iya, semacam itu. Jadi kayak udah tahu gitu. Kalau di Korea itu sebenarnya malah kalau untuk makanan halal memang agak lebih sulit susah. Sebenarnya agak sulit di Korea ya. Kita ngebedainnya. Kalau di Amerika sendiri mereka udah lebih ini, dan memang sudah lebih banyak tersedia gitu ya. Orang-orang yang tinggal di sana juga yang Muslim dari penjuru dunia juga banyak kalau di Amerika ya. Tapi kalau di Korea memang agak sulit ya ngebedainnya gitu ya. Kecuali memang kalau saya sih dengar ya di Seoul itu tidak terlalu sulit, di Itaewon katanya di daerah itu tuh nggak terlalu sulit. Tapi memang kalau kota-kota kecil ya seperti Chuncheon itu mungkin ya itu yang agak-agak kesulitan ya. Iya. Jadi jangan khawatir nih teman-teman yang merasa, waduh saya secure gak ya gitu, aman gak ya, terus kemudian gimana dengan ibadah saya, kalem gitu ya. Itu mah bisa gitu ya. Dan kita juga berjilbab juga kan sudah bahkan orang itu karena saking mengatasnamakan HAM biasanya itu sangat menghargai kita banget kan ya, tidak ada yang ya kecuali mungkin kalau datang ke kota kecil sih,
Iya. Sekarang sih kalau di Amerika udah ke ini ya. Iya. Oke. Next nih, apa namanya, tentang orang tua nih Mut. Tadi kan Muti memang dulu dari kelas 12 udah pengen, tapi berkaitan dengan orang tua. Ada yang nanya juga ke saya, gimana sih cara meyakinkan orang tua untuk bisa mengizinkan studi ke luar negeri? Saya juga sebetulnya, jadi teman-teman saya mengadakan acara ini, sebetulnya saya cuma ingin pay it forward gitu ya. Dulu mimpi saya ingin sekolah ke luar negeri gitu ya. Lalu waktu orang tua saya masih ada, saya masih terkendala juga dengan izin. Ya udah, selama masih ada di Indonesia, kenapa nggak di Indonesia aja gitu kan? Nanti sulit lah ketemu orang tua dan lain sebagainya. Lalu samalah S1 di UPI, kemudian ketika mau S2 ke luar negeri itu terkendala dengan izin. S3 mau ke luar negeri juga sama, karena orang tua masih ada, terkendala dengan izin, kemudian sudah berumah tangga waktu itu, jadi rasanya tapi tetap, waduh, saya sangat bangga kalau ada teman-teman, apalagi yang masih single, mahasiswa saya atau siapapun perempuan yang memang punya mimpi untuk melanjutkan untuk mengenyam pendidikan setingginya mungkin dan pergi ke luar negeri, itu saya sangat support sekali, minimal saya ngedoain gitu ya buat teman-teman untuk tercapai mimpinya. Nah, ini juga jadi kendala, gimana sih cara meyakinkan orang tua Muti untuk mengizinkan nih, apalagi ya biasa perempuan mah kan kadang suka heureut lengkah itu, mohon maaf bagi yang bukan orang Sunda. Di sini sebenarnya pesertanya banyak ya, dari Brawijaya, dari mana juga ada, dari Sumatera juga ada. Jadi kayak sempit lah langkahnya gitu. Itu gimana sih, Put? Oke, untuk perizinan orang tua ya, apalagi misalnya mungkin perempuan agak-agak lebih dikhawatirkan, apalagi jauh dari keluarga gitu. Sebenarnya itu gampangnya adalah mereka orang tua kita akan yakin ketika memang kita bisa membuktikan bahwa kita bisa hidup mandiri dan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, gimana caranya. Jadi bikin track record yang bagus gitu. Jangan teman-teman misalnya sekarang yang bercita-cita S1 ke luar negeri, berarti sekarang nih SMA itu bikin track record yang bagus ke orang tua, yakinkan bahwa saya ini layak dan akan bertanggung jawab gitu. Bisa Meskipun saya dipercaya jauh. gitu ya. Bisa Iya, kayak gitu aja sih. Jadi sama mungkin fondasi dari sisi agamanya ya, karena tadi balik lagi ke gimana bisa survive, emang nggak bisa dipungkiri susah banget untuk mempertahankan keimanan mungkin, bahkan ketika tinggal di Korea itu banyak banget godaannya, mulai dari makanan itu tuh sederhana banget, kayak aduh pengen banget nih es krim gitu, atau roti-roti atau cake yang menarik, tapi sebenarnya kan itu ingredients-nya mungkin dalamnya ada alkohol atau jadi di Korea itu bingung juga, orang-orang itu senang banget nyampurin hal-hal sama pork gitu, atau jadi sama yang kayak gitu-gitu, terus kayak kita kan kalau di Indonesia gampang banget ya. Nah itu tuh bener ujiannya kecil banget, tapi itu bisa kayak bikin kita jadi mungkin oke sekali lah coba, tapi bisa jadi keterusan gitu. Makanya dari sisi agamanya juga diperkuat dari sekarang kalau emang berniat menjadi minoritas gitu ya di luar negeri. Dan itu mungkin salah satu yang orang tua Muti lihat gitu ya. Oke, ini anak selama S1 udah mulai ngerti, lebih belajar agama kayak gitu. Dan sekarang kan belajar gitu gampang juga ya belajar agama, tapi ya juga jangan ikut-ikutan, jangan salah ikut-ikutan juga gitu. Pilih yang emang kalau belajar itu yang emang resource-nya ustadznya benar ya? dan yang valid. Oke, berarti jangan khawatir juga. Sebetulnya orang tua itu memang ngelihat kita ya. Dulu boleh saya cerita sedikit nih, ketika saya orang kampung ya, tapi waktu SMA itu karena memang ingin dapat uang lebih, akhirnya saya kerja di radio ya. Kerjanya itu sampai jam 9 malam, nyampe ke rumah jam 10 malam. Mungkin waktu itu kalau saya memperlihatkan saya tidak bisa dipercaya, orang tuh juga mungkin nggak akan mengizinkan. Tapi saya kerja loh, saya memang betul-betul kerja, ada di radio, saya tidak ngapa-ngapain, lalu saya akan pulang tepat waktunya gitu. Nah, ngelihat itu juga memang orang tua sih yang tadinya mengkhawatirkan kita, jadi tidak kan, jadi oke lah, kamu mau kemanapun juga boleh gitu kan. Akhirnya digituin kan. Jadi udah dari dulu ketika sekolah juga SMA mau ke Bandung, mau ke Jakarta, testing itu diizinkan sendiri tanpa ada, nggak diantar-antar gitu ya. Jadi
kalau kita memperlihatkan bahwa kita berani, selama kita ada di jalan yang benar gitu ya, kita juga nggak ngapa-ngapain, nggak mengundang orang untuk melakukan hal-hal yang tidak ini juga ke kita, ya itu pasti insya Allah sih selamat ya. Saya juga pernah mengalami perjalanan jauh gitu sendiri gitu ya, pakai kerudung, itu jangan khawatir. Oke, satu lagi pertanyaannya, Mut. Ada yang tanya nih, gimana sih dari beasiswa itu sebetulnya bisa nggak sih bawa keluarga ke luar negeri? Oke, terkait bawa keluarga ya, karena sekarang ini Muti nggak ada nggak ada dependen atau tanggungan untuk dibawa. Kalau ditanya kalau ke Korea itu sebenarnya bisa-bisa aja, cuman mungkin harus ada side hustle-nya ya, harus ada agak-agak mungkin dibantu sama pasangannya untuk punya kerja part time kayak gitu. Karena agak-agak mepet, kecuali kalau misalnya ambilnya doctoral program ya kalau di Korea. Kalau master itu agak-agak ini sih. Karena ada temen yang bawa istrinya juga, itu bisa-bisa aja, cuman istrinya ikut ngebantuin untuk kerja part-time, dan di sana terbuka kerja part-time selama teman-teman mau belajar bahasa Korea, karena orang Korea cenderung nggak bisa bahasa Inggris gitu. Ya, betul. Kalau nah, kalau sekarang yang ini S3 nih, beasiswa S3 gimana, Mut? Kalau mau bawa keluarga, bisa aja cukup karena gaji yang didapetin itu lumayan, alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman mau bawa keluarga bisa, dan tinggal nanti ketika proses itu kontak-kontakan sama HRD-nya di sini, atau visanya juga lain gitu. ya, visanya juga lain ya antara. Iya, visanya lain sama visa yang didapetin gitu. Cuma nanti akan ada dikasih dokumen-dokumen dari pihak kampus untuk keluarga yang diajak gitu. Oke. Sangat menarik sekali, luar biasa. Ada lagi pertanyaan tuh yang ingin mengorek gitu ya. Ini tadi kita udah cerita ya, udah dengar cerita perjalanan Muti dari mulai SMA, kemudian kuliah. Nah, yang sekarang itu yang paling penting nih ke teman-teman ya, karena ada di antaranya banyak ya yang hadir di sini tuh lagi mahasiswa S1. Berarti memang kita harus menunjukkan, harus memantaskan diri lah, istilah motivatornya Mbak ya, memantaskan diri untuk memang kita itu deserve gitu, untuk pantas dapetin beasiswa itu gitu. Nah, kalau misalnya ingin ke luar negeri, ya berarti harus bahasa Inggrisnya dibagusin. Kalau misalnya kita ingin dipercaya orang tua, berarti kita memang harus menunjukkan sikap ke orang tua bahwa kita itu betul-betul ingin belajar gitu ya. Rasanya sih nggak pernah ada orang yang mau melarang kita untuk belajar. Kemanapun juga pasti akan diizinkan selama memang goal kamu jelas, motivasi kamu jelas, background-nya kamu tuh jelas gitu ya. Nah, ini terbukti narasumber di Ngopi seri 1 juga kan perempuan nih, single, pergi ke Amerika sendiri gitu ya. Tapi memang ceritanya agak sedikit berbeda ya, dan ini sangat menarik sekali gitu ya. Nah, for your information juga, Ngopi seri 3 Desember itu saya sudah dapat narasumbernya, dan nanti akan mengupas tuntas bagaimana cara dapetin beasiswa ke Jepang. Kalau dua seri kemarin kan ke Amerika ya, dengan jenis beasiswa yang berbeda, dengan pengalaman yang sama-sama menariknya gitu ya. Kalau yang Desember itu saya akan coba beralih negara ke Jepang gitu, agak sedikit berbeda lagi. Oke, balik lagi ke Muti. Muti ini kan di Columbus ya, di Columbus Ohio ya. Berarti untuk living, untuk mencari tempat tinggal, Muti pertama kali datang ke Ohio itu kayak gimana sih, Mut? Apakah kontak langsung ke profesor atau memang cari bantuan orang Indonesia yang memang udah stay di sana? Nah, sebenarnya waktu sebelum datang ke sini itu udah cari-cari informasi, ada nggak sih mahasiswa Indonesia yang tinggal di sini, karena rasanya lebih enak ya ngobrol sama orang Indonesia gitu. Ternyata alhamdulillah di sini ada komunitas orang Indonesianya lumayan banyak, dan waktu itu dibantu untuk cari rekomendasi tempat tinggalnya di mana gitu. Akhirnya dikasih beberapa rekomendasi. Sekarang tinggalnya di luar kampus, nggak di asrama, karena kalau di asrama kampus itu kurang direkomendasiin juga sama teman-teman, jadi tinggal di luar kampus dan banyak banget pilihannya. Kalau di sini range harganya juga macam-macam, tapi akhirnya
sebenarnya jadi kayak ngurus sendiri sih, ngontak pihak apartemennya kalau di sini tinggalnya. Terus karena di sini alhamdulillah ada roommate-nya, tapi roommate-nya ini waktu itu karena lagi nggak ada orang Indonesia yang kosong juga tempat tinggalnya, dan mostly orang Indonesia yang ada di Columbus itu berkeluarga gitu. Jadi mau ya nggak bisa juga tinggal sama keluarga orang kan. Jadi ya udah akhirnya Muti cari roommate sendiri, nanya ke pihak apartemennya kalau teman-teman yang single mungkin butuh roommate karena jauh harganya jadi lebih murah ketika kalau rumahnya bareng-bareng gitu. Sama 2 orang Amerika, jadi tinggal nanya aja ke pihak apartemennya, ada nggak yang lagi cari roommate juga, atau saya lagi butuh roommate nih, ada nggak orang yang butuh roommate juga, kayak gitu. Jadi mereka akan memberikan kontak roommate yang sekarang ini, dan kita berkomunikasi, menceritakan personality kita, background kita kayak apa, kalau cocok, ya udah oke, ayo kita kontrak rumah ini bareng-bareng gitu. Dan sebenarnya baik-baik aja sih, karena kan kayak gimana tinggal sama orang Amerika gitu. Justru dapat ini ya, dapat apa namanya pandangan yang lebih beda lagi kan. Iya, malah menarik dengan sih. kalau kita pilih orang Indonesia atau orang Korea, karena kan Muti udah berpengalaman dengan orang Korea. Iya, betul. Apalagi. Nah, saatnya berinteraksi dengan orang Amerika, karena beda banget ya interaksi formal. Tapi kalau tinggal di rumah yang sama, itu berarti kan interaksi non formal ya. Betul. Oke, kalau boleh tahu nih untuk living itu sekitar berapa ratus US dollar tuh? Per bulan apa per tahun itunya? Per bulan. Kalau di sini range-nya jadi Columbus itu beda sama kota-kota besar kayak New York, Chicago, Boston atau San Francisco gitu ya. Jadi ini nggak semahal di kota-kota besar, mirip lah kayak di Indonesia, Jakarta, Bandung, Sumedang gitu kan beda ya. Kayak range harga kosannya gitu. Di sini juga beda. Nah, di sini termasuk range yang murah untuk segini itu. Jadi Muti tinggal di sebuah apartemen dengan ada 3 kamar. Kita beda-beda kamarnya, ada ruang tamunya kayak gitu, ada dapur dan 1 kamar mandi. Ini jadi kayak ini ya, Fanny Rose jadinya. Jadi kayak sedang menjelaskan apartemennya. Apakah pemirsa berminat? Jadi di sini itu per bulannya sekitar $400 ya, udah sama listrik dan sebagainya. Tapi di sini tuh menariknya adalah kalau punya peliharaan ada biaya tambahan gitu. Ada roommate-nya punya kucing, jadi dia sih yang bayar sendiri untuk kucingnya gitu. Di sini rata-rata kayak kalau punya peliharaan itu bayar $30 per bulan. Kira-kira berapa menit tuh ke kampusnya? Kampus. Kalau ke kampus agak jauh kalau dibanding di Korea itu benar-benar dekat, kayak bisa jalan tuh 10 menit doang gitu kalau ke kampus, karena di dormitory ya di dalam kampus gitu. Kalau di sini jalan kaki lumayan 40 menit. Oh my God. Lama banget. Jadi harus pakai bis. Nah, alhamdulillahnya apartemen ini emang nama apartemennya University Village. Jadi banyaknya emang mahasiswa. Ini bukan bagian dari kampus gitu sih. Apartemennya emang mengkhususkan untuk student Ohio State gitu. Jadi mereka juga menyediakan shuttle bus gratis yang ada setiap 20 menit sekali. Jadi biasanya pakai bis. Nah, tapi di sini itu kebanyakan mahasiswa Indonesia, apalagi khususnya udah berkeluarga, biasanya sih akan memiliki kendaraan pribadi atau mobil biasanya gitu. Jadi di sini rata-rata sih teman-teman Indonesia yang berkeluarga pada punya mobil pribadi gitu, karena itu lebih murah, mudah, dan juga lebih murah ya. Harga bensin juga sebenarnya lebih murah di sana dibanding di Indonesia. Ya, apalagi kalau punya baby itu lebih gampang kan ya kalau butuh ke imunisasi atau apa gitu. Oke. Sangat menarik sekali ya. Jadi gimana nih teman-teman peserta yang udah di sini, sudah semakin membarakah keinginannya untuk pergi ke luar negeri? Karena ya kalau memang yang hadir di sini pasti ada keinginan untuk melanjutkan studi ke luar negeri, atau memang keinginan untuk memotivasi saudaranya atau murid-muridnya ya untuk bisa studi ke luar negeri. Mut, sebelum ditutup nih, silakan ada kata-kata terakhir untuk teman-teman yang mau mewujudkan mimpinya studi ke luar negeri. Oke, jadi sebelum kita berpisah nih ya dan melanjutkan aktivitas, teman-teman Indonesia mungkin akan tidak lama lagi tidur. Saya akan memulai hari Sabtu saya. Jadi biasanya sorry sebelum ditutup, ngapain aja tuh hari Sabtu?
Muti? Biasanya ini alhamdulillah hari ini akan ada lunch bareng sama teman-teman Indonesia dari Permias Columbus atau Perhimpunan Mahasiswa ya, di Amerika Columbus, Serikat, Mahasiswa Indonesia. Permias ya. Ya, Permias Columbus. Jadi udah makan-makan terus ya biasanya ngerjain tugas sih Bu, karena biasanya weekend waktu yang paling enak sih buat ngerjain tugas. Kalau hari-hari biasanya harus meeting sama students yang multi. By the way, sorry, tadi belum jelas. Studentnya itu student mahasiswa undergraduate S1? Oh ya. Jadi tugas multi itu teaching assistant-nya bukan ngajar di kelas yang mata kuliah banget gitu. Jadi sebagai teacher supervisor atau jadi PPL kali ya? PPL betul. Jadi di sini kalau di Indonesia kan PPL dipegang langsung sama dosen aja ya. Di sini ada dosennya dibantu sama asisten. Ada kami 3 orang ya asistennya gitu untuk observasi ke sekolah dan seterusnya. Nah kebetulan tahun ini observasinya itu virtual, jadi Muti nggak mesti datang sekolah. Kalau tahun depan masih Iya, kalau tahun depan masih jadi teacher supervisor, berarti Muti harus keliling tuh untuk observasi calon-calon guru ini. Nah, calon guru di sini tuh Muti juga sempat kaget sih. Jadi Muti pikir anak S1 ya, ternyata anak S2. Dan ternyata umurnya nggak jauh beda sama Muti, karena Muti juga baru lulus S2 kemarin. Wow. Bahkan ada salah dua mahasiswanya yang lebih tua juga dari Muti. Jadi kayak agak-agak awkward gitu kemarin. Oh my God, itu bule itu mahasiswanya bule semua? Apa ada Iya, semuanya bule orang Amerika. Ada 9 orang yang itu dan ini memang yang PPL kayak gitu tuh bagi yang mereka mau mendapatkan sertifikasi biasanya. Iya, betul. Guru. Jadi mungkin kalau di Indonesia Muti itu mengajar mahasiswa PPG ya, mahasiswa kan kalau mau dapat sertifikasi guru itu yang S1 itu sebetulnya kan belum punya sertifikasi. Nah, harus PPG dulu. Nah, sama. Berarti di Amerika juga itu pantas umurnya nggak beda jauh dari Muti karena mereka yang ke sekolah itu memang untuk dalam rangka mendapatkan teaching certificate gitu, sertifikat untuk mengajar gitu. Betul. Wah, luar biasa ya, keren banget tuh. Jadi bahasa Inggrisnya tuh memang betul-betul. Cuma alhamdulillah sih bersyukur ya karena bahasa Inggris Amerika itu nggak seberat British gitu ya. Beda dengan kalau di Australia atau New Zealand gitu kan. Tapi kalau di Amerika karena memang kita sering juga nonton film Hollywood ya, di bahasa Inggrisnya juga yang sering kita dengar gitu. Betul. Biasa ya. Oke, Mut. Kata penutup, balik lagi, sorry jadi panjang lagi nih. Iya nih, seru banget ya ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan ntar ada kesempatan lagi deh ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Kata-katanya adalah semangat aja untuk teman-teman yang udah meniatkan untuk melanjutkan studi ke luar negeri, kemanapun itu, dipersiapkan selengkap-lengkapnya, sedini mungkin, karena kesempatan itu sebenarnya selalu terbuka. Nah, keberuntungan itu ada ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Jadi teman-teman disiapin karena kesempatan itu kita nggak tahu datangnya kapan dan mungkin nggak datang 2 kali ketika kesempatan itu ada, makanya jangan disia-siakan kalau ada kesempatan. Dan itu dia tadi disiapkan sedini mungkin dari segala aspek, baik administrasinya, kemudian dari rohani jiwa, mental pikiran kita udah siap belum, jauh dari keluarga, terus dari sisi agamanya juga, terus udah gitu dari kesehatan jasmani juga gitu, karena gak enak kalau kita gampang sakit gitu ya, jauh dari keluarga itu sedih gitu kan ya, sakit sendirian gitu kan, malah teman-teman semua sibuk sama kerjaan masing-masing. Di sini kan orang-orang nggak terlalu namanya keluarga ya, teman doang ya, care-care-nya juga segitu-gitu aja gitu kan, paling nanyain kabar doang, apalagi lagi COVID gini gitu, agak-agak susah. Jadi disiapin tuh semuanya, segala aspek jasmani, rohani, terus baik dari segala administrasi, paspor, kemampuan bahasa Inggris gitu. Jadi dan ini juga nih mungkin agak lupa untuk di-mention terkait CV gitu. Jadi teman-teman dari sekarang involve atau teruslah mensibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif dan yang berhubungan dengan apa yang teman-teman cita-citakan. Kalau bisa ikut-ikut seminar atau mungkin 1-2 kali ikut seminar di nasional yang berhubungan dengan
field-nya teman-teman, pendidikan teman-teman gitu, itu akan sangat membantu ya di CV teman-teman. Oh, yang akan dilihat gitu. Oh, ini orang ini pernah mengikuti kegiatan atau sekarang banyak webinar online yang berhubungan dengan jurusan yang teman-teman inginkan. Jadi kelihatan, oh ini emang kandidatnya sungguh-sungguh ingin melanjutkan atau memiliki ketertarikan di bidang tersebut. Oke, Muti, terima kasih banyak. Benar-benar terima kasih, luar biasa. Muti sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya ya. Luar biasa, sudah mau nih direpotkan sama Bu Ika. Sebetulnya memang kangen aja gitu ya. Wah, pengen reuni, pengen ngobrol sama Muti, tapi pengen orang lain juga menyaksikan gitu ya. Karena dari obrolan-obrolan kita, insya Allah pasti menginspirasi gitu ya. Jadi benar-benar terima kasih. Semoga ilmunya barokah, semoga juga studi S3-nya lancar, cepat balik lagi ke Indonesia, karena di Indonesia perlu banyak orang-orang yang seperti Muti yang bisa menginspirasi, kemudian insya Allah dari ilmu yang Muti dapatkan bisa menambah hasanah ilmu pendidikan sains di Indonesia. Mudah-mudahan ya, karena kan saya sangat masih sangat sedih ya kalau melihat kualitas pendidikan sains kita itu masih sangat rendah ya dibanding dengan negara-negara lain. Nah, dengan adanya salah seorang seperti Muti Andin yang berangkat ke luar negeri bisa mewarnai nanti dan bisa memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kualitas pendidikan sains di Indonesia dan juga untuk menginspirasi banyak perempuan yang untuk mengejar mimpinya, untuk lebih mengaktualisasi dirinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Indonesia. Kalau perlu apa-apa dan lain sebagainya boleh kontak saya. Perlunya juga perlu dalam tanda kutip ya. Sekali lagi Muti, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Baik, teman-teman, karena ini waktunya udah lebih 1 jam lebih ya, 18 menit. Saya ucapkan terima kasih juga yang sudah hadir di sini, yang sudah gabung. Mudah-mudahan yang hadir di sini bisa mengejar mimpinya, bisa mewujudkan cita-citanya, dan bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri, beasiswa jenis apapun ya. Sekali lagi terima kasih, ditunggu. Kalau misalnya ini jangan lupa juga follow ya IG saya maupun IG-nya Muti, IG-nya Andin dan semuanya supaya bisa bisa terinspirasi ya, bisa tahu juga apa sih yang dilakukan gitu ya, boleh. Jangan lupa di season ketiga, di seri ketiga, Ngopi seri 3, saya akan menghadirkan salah satu narasumber yang sudah berhasil mendapatkan beasiswa Mombukaguso, beasiswa pemerintah Jepang, yang beasiswanya tanggung-tanggung, dapetinnya 7 tahun. Jadi untuk S2 dan S3, dan dia bisa membawa keluarganya ke Jepang ya. Kapan? Nanti insya Allah, saya akan share screen, bisa bisa lihat ya informasi untuk kegiatan Ngopi berikutnya. Nah ini, oke. Ini untuk narasumber Ngopi seri 3, Fauzan Ahdan Nusantara MA. MA-nya dapat juga dari Jepang. Beliau adalah PhD student in Graduate School of Education and Human Development, Nagoya University of Japan. Ya, jadi jangan lupa silakan daftar. Daftarnya masih di link yang seperti biasa, cuma ganti ininya ya, bit.ly /ngopi seri 3. Ya, jadi daftar dari sekarang karena informasinya akan disebarkan ke yang melakukan pendaftaran. Lagi terima kasih banyak. Recording, insya Allah kegiatan ini saya record dan nanti recordingnya akan saya upload di YouTube ya. Nah, bagi teman-teman yang gabung di grup WA, WhatsApp grup Ngopi, itu akan akan saya share link dari recording ini. So jangan leave dulu ya dari grupnya.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mudah-mudahan sukses. Saya akhiri kegiatan ngopi seri 2. Selamat bermalam minggu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.